Pemirsa, pemerintah Jepang resmi mengumumkan keadaan darurat yang akan berlaku selama 1 bulan ke depan. Situasi ini ikut berpengaruh kepada kehidupan malam di kota Tokyo dan juga kondisi warga Jepang sehari-hari. Kehidupan malam di kawasan Shimbashi, Tokyo tak lagi seramai biasanya. Bar dan restoran banyak yang tutup sejak Perdana Menteri Shinzo Abe mengumumkan keadaan darurat pada Selasa kemarin. Kondisi ini akan berlaku selama 1 bulan ke depan. Pintu-pintu restoran dan bar menuliskan tutup sementara akibat wabah corona. このような状況について、全国的かつ急速な蔓延による国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす恐れがある事態が発生したと判断し、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、緊急事態宣言を発出いたします。 Meskipun demikian, kata Abe, keadaan darurat tidak berlaku untuk layanan transportasi publik dan fasilitas-fasilitas ekonomi. Per Selasa kemarin, Jepang melaporkan 3.906 kasus positif COVID-19 dan 92 orang meninggal dunia. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi di Jepang, kini kami sudah terhubung dengan warga negara Indonesia di Tokyo, Bapak Erik Sugandi. Selamat siang, Pak Erik. Selamat siang. Bagaimana kabarnya, Pak, saat ini? Ya, begitu. Sedikit mencekam gitu. Tapi ya kita sudah ini juga ya, sudah sebenarnya sejak tanggal 25 Maret ya, bulan lalu itu juga Gubernur Tokyo sudah meminta supaya kalau tidak ada urusan penting, weekend itu jangan keluar kemana-mana gitu. Dan itu sudah berlangsung selama 2 minggu gitu. Kita memang waktu itu juga memperkirakan bahwa nanti pemerintah Jepang akan menetapkan status emergency ya untuk masalah COVID ini gitu. Baik, Pak Erik. Kalau di Jepang sendiri dalam menerapkan keadaan darurat ini, apakah ada sanksi yang diterapkan jika warga ini melanggar peraturan-peraturan pemerintah? Tidak ada. Jadi ini mungkin kalau saya bilang sih mungkin padanannya seperti PSBB di Indonesia ya. Artinya tidak ada lockdown, kemudian pemerintah pusat itu memberikan keleluasan kepada 7 gubernur ya dari Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba, Osaka, Hyogo, dan Fukuoka untuk menetapkan langkah-langkah yang mereka ambil untuk menjaga supaya wabah tidak menyebar. Tetapi pokoknya sebenarnya adalah pembatasan interaksi ya. Jadi pemerintah itu berharap, AB itu berharap untuk interaksi antar manusia itu bisa dikurangi sampai 70-80% dari kondisi sebelum keadaan darurat itu diberlakukan. Tapi kalau ada yang melanggar tidak bisa ditangkap juga. Kemudian transportasi umum juga masih jalan gitu. Kehidupan malam memang berkurang. Biasanya juga sebelum ada status emergency itu memang warga sudah mengurangi aktivitas malam mereka gitu. Setelah pulang kantor mereka pulang gitu. Tapi memang beberapa kantor itu masih tetap buka hari ini. Jadi memang terutama yang swasta ya, karena pemerintah kantor-kantor pemerintah itu sudah dianjurkan work from home. Beberapa swasta juga mengikuti itu, organisasi internasional juga, tapi tetap ada beberapa ya, terutama yang benar-benar Japanese company, bukan multinational company, itu masih tetap beroperasi. Gitu. Pak Erik, untuk di Jepang sendiri wilayah mana saja yang tergolong dalam zona merah di sana? Ya itu 7 prefektur tadi ya, Tokyo, Kanagawa, Saitama, Chiba itu sebenarnya di Greater Tokyo area ya. Kemudian Osaka itu di sebelah bagian lain ya. Kemudian ada Hyogo dan di Fukuoka. Fukuoka itu di pulau lain ya, bukan di pulau yang sama dengan Tokyo. Ya. Baik. Apakah pemerintah sendiri memberikan subsidi atau juga bantuan kepada warga dan dunia usaha yang terdampak besar dari virus ini? Iya ada. Jadi pemerintah Jepang itu mengeluarkan dana sebesar 108 triliun yen, itu sekitar 190 miliar US dollar untuk mengatasi wabah COVID dan untuk memitigasi dampak dari wabah COVID ini. Jadi di antara sekian banyak dana itu ya 36 triliun yen itu akan digunakan untuk kebijakan fiskal ya, ekspansif, kemudian 26 triliun itu digunakan untuk untuk semacam pembebasan pajak bagi dunia usaha. Kemudian ada cash transfer dan untuk rumah tangga dan UKM ya, itu sekitar 6 triliun yen. Nah, dari rumah-rumah tangga miskin, dari dana itu ya, yang 6 triliun itu, rumah-rumah tangga miskin itu akan menerima sebesar 300.000 yen
untuk lump sum ya, satu kali saja gitu. Kemudian untuk mereka yang punya anak juga dapat tambahan sebesar 10.000 yen satu kali. Ya. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Erik. Tetap jaga kesehatan di sana dan selamat bertugas kembali.